Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah Paskah Minggu 4. Saudara-saudaraku, beribadahlah kepada Tuhan, sebab Dialah sumber pertolongan kita. Berkat dan rahmat-Nya yang menjadikan kita berkecukupan dan sejahtera senantiasa. Pujilah Dia karena kebaikan-Nya, sebagaimana Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita meteraikan persekutuan dan ibadah ini dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan rahmat Allah Bapa menyertai saudara. Dipersilakan duduk.
Mari kita bersikap berdiam diri untuk membaca merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, daripadamulah kebenaran dan hikmat. Firman yang keluar daripadamu menjadi penuntun kepada hidup yang berkenan. Ajarlah kami memahami firman-Mu dan bimbinglah kami hidup di jalannya. Perdengarkanlah hikmat-Mu dan jadikanlah kami baru. Amin. Firman yang hendak kita baca, dengar, dan renungkan senak dalam ibadah pada pagi ini, saya kutipkan dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 20. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 20, dan diteruskan dengan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita simak pembacanya. 2 Raja-Raja 7, 1 sampai 20 yang demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri
pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Kemudian itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia
di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak di pintu gerbang, lalu matilah ia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia tentu kita yang setia selalu membaca, mendengar dan menghayati untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai nats khotbah, saya akan kutipkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai 34, demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih kurang sudah 3 bulan
atau mungkin hampir atau sudah lewat. Keadaan kita masyarakat bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia merasakan betapa cemas, khawatir, berbagai gejolak, persoalan yang menimpa dunia kita ini. Virus pandemi COVID-19 tak dapat kita mengungkapkan secara jelas hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kita hidup seolah-olah dibayang-bayangi oleh maut. Memang berbasis perasaan dan pergumulan umat manusia tak dapat terelakkan. Kepedihan, kecemasan, kekhawatiran masih terjadi di mana-mana. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar mengkisahkan perihal bagaimana umat menghadapi kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan dalam hidupnya. Mari kita dalami firman tadi dalam terang tema. Allah tidak membiarkan umatnya yang percaya binasa. Allah tidak membiarkan umatnya yang percaya binasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, betapa tidak gundah dan cemasnya, khawatirnya kerajaan Israel, khususnya Israel Utara, yaitu Samaria, pada zamannya Raja Yoram, karena mengalami suatu serangan musuh, yaitu dari Raja Aram, biasanya juga dikenal dengan Aram Mesopotamia, yang sudah mengepung Samaria. Dalam kondisi yang demikian, Israel terpaksa harus terkurung, tinggal di dalam kota. Tidak boleh keluar dari kota Samaria. Akibat daripada keadaan yang demikian ini menimbulkan betapa kebutuhan hidupnya, karena tidak bisa keluar kemana-mana, menjadi terkuras habis, dan tatanan ekonomi menjadi rusak, tidak jelas. Kebutuhan untuk makan juga makin menurun dan makin langka, sampai-sampai mereka pun makan hal-hal yang haram. Di dalam pasal sebelumnya, di dalam ayat sebelumnya dikatakan harga kepala keledai yang mestinya menurut orang Israel adalah binatang yang diharamkan untuk dimakan, itu pun berebut orang memakannya. Juga kotoran burung merpati. Demikianlah karena memang kelangkaan makanan, kebutuhan hidupnya. Itu akibat daripada tekanan musuh Raja Aram yang menghimpitnya, yang mengelilingi berkemah di luar kota Samaria. Karena cemas, raja menjadi gundah. Ia pun juga sampai-sampai mensikapi hidupnya tidak lagi percaya kepada Allahnya Israel. Ia beranggapan bahwa kejadian itu semua malapetaka yang menimpa negaranya tidak terlepas dari karena perbuatan daripada Allah sendiri.
sehingga ia menyatakan tidak akan berharap kepada Tuhan Allah. Sungguh merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, kekecewaan, ketidakpercayaan akan kekuasaan Allah. Lebih daripada itu, sebagai ungkapan, raja pun akan menghabisi nyawa Nabi Elisa. Elisa yang menjadi rohaniawan daripada raja, yang sudah menyampaikan nubuatnya bahwa keadaan yang sedang mencemaskan di Israel tidak akan berlaku lama. Dengan nubuatnya bahwa sepukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal, dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal. Esok, seperti hal yang sedang dikumuli oleh raja itu, ajudannya pun juga sama, tidak mau menerima pernyataan daripada Nabi Elisa, tidak percaya akan hal itu. Sehingga Elisa mengeluarkan kata-katanya, kamu tahu sendiri nanti, kamu akan melihat kenyataannya, tetapi tidak akan memakannya. Sampai kapan keadaan ini? Kelaparan yang sudah sedemikian mencekam, keadaan ketidaknyamanan yang dialami, ekonomi yang makin sulit, sembako yang sangat minim, betapa umat harus menanggung beban yang tak terkirakan. Suatu hal yang menarik, karena sudah mencekam, bahan makanan sudah tidak ada orang 2 perempuan yang berjanji saling memakan anaknya. Sama-sama mempunyai anak, mereka bersepakat, berkompromi, hari ini anakmu kita sembelih dimakan bersama, dan besok gantian anakku disembelih untuk makan bersama. Ini suatu pemandangan yang sungguh-sungguh tidak dapat kita bayangkan betapa kelaparan yang melanda Israel pada waktu itu. Dan mereka menghadap kepada raja karena namanya janji, kesepakatan. Setelah betul yang satu anaknya disembelih dan dimakan bersama, tapi ganti giliran yang satunya tidak mau menyerahkan. Ini suatu perbuatan yang enaknya sendiri. Maka apa reaksi Raja Israel menghadapi pengaduan 2 perempuan yang bermasalah ini? Ia naik ke tingkap atas istana dengan memakai pakaian tanda perkabungan yang sangat mendalam. Karena saking judeknya. Apa itu judek? Apa bahasa Indonesia judek itu? Mudah-mudahan semuanya tahu judek itu. Judek itu ada pusing, ada tidak kejelasan dan banyak pergumulan yang berat. Rakyat tidak mau percaya kepada Allah lagi karena kondisi kerajaan itu mengalami begitu rupa. Kesengsaraan yang dahsyat. Sedihnya saudara-saudara kita mendengar dari cerita ini, raja sampai tidak mau percaya kepada Allah Tuhan Israel, rajanya, yang justru adalah yang telah memilih, mengangkat, mengurapi sebagai raja di Israel Samaria itu. Melihat
kesusahan yang sedemikian rupa ini, ia malah menuduh karena Allah lah yang melakukan semuanya ini, sehingga raja tidak akan berharap kepadanya. Tak ada gunanya berharap kepada Tuhan Allahnya. Sampai Nabi Elisa mau disembelih karena memberitakan hal-hal berkaitan dengan firman Tuhan. Di tengah keadaannya yang demikian, ini dapat baca di dalam dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 sebelum bagian yang kita baca tadi. Mari kita lihat di sana. Pasal 6 ayat 3. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Shafat di atas tubuhnya pada hari ini. Itulah karena judeknya raja menghadapi kondisi keadaan yang sedang mencekam itu. Mungkin membunuh Elisa tidak menjadi hal yang terlalu, ya walaupun tentu riskan juga. Yang lebih riskan adalah karena tidak mau percaya kepada Tuhan Allah. Karena dianggapnya bahwa itulah yang membuat sebagai hukuman Allah, sehingga terjadilah bencana yang menimpa negaranya. Di tengah keadaan yang tak terkendali lagi, Nabi Elisa menyampaikan nubuat firman Tuhan yang menguatkan hati masyarakat Israel, kecuali raja dan ajudan yang tidak mau percaya bahwa akan terjadi pemulihan keadaan, sukacita dan kebahagiaan karena keadaan yang berubah. Allah tidak menghendaki umatnya berlarut dalam kondisi yang mencemaskan. Dari pasal 7 ayat 1, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesukat di pintu gerbang Samaria. Apa artinya semuanya ini? Bukan soal jumlahnya, tetapi itulah suatu pertanda bahwa akan ada kelimpahan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup, makan dan minum sebagaimana yang diharapkan. Itu akan terjadi hal yang luar biasa. Firman Tuhan menjawab segala pergumulan daripada bangsa Israel melalui mulut Nabi. Nubuat ini adalah menunjukkan bahwa akan terjadi penyelesaian persoalan yang sedang melanda Israel pada waktu itu. Bagaimana itu dapat dipahami, kita akan lihat selanjutnya, dan itu yang terungkap dalam kejadian yang dialami 4 orang yang sakit kusta, yang duduk-duduk di pintu gerbang kota,
Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ya sama menderita kelaparan karena kecemasan dirinya. Ia mengatakan kalau kita duduk-duduk saja di sini juga akan mati. Masuk ke dalam kota juga akan mati. Sungguh merupakan hal yang tidak dapat dipilih seantara satu dengan yang lain. Itulah yang dinamakan dengan tindakan yang si malakama. Duduk di pintu juga mati, masuk di kota juga mati. Kondisi ini menggambarkan suatu pergumulan yang sungguh-sungguh berat si malakama. Tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan berkat anugerahnya, tidak ada yang namanya si malakama. Mereka berempat bertekad mau hidup atau mau mati, mari kita datang aja ke tempat kemah prajurit Aram yang mengepung Israel itu. 4 orang kosta itu lalu datang ke kemah, membayangkan kalau toh nanti ditangkap orang Samaria akan mati ya mati, kalau memang diberikan hidup ya hidup. Itu tekadnya yang sedemikian rupa. Ternyata memang betul ketika mereka datang mendekati kemah prajurit Aram, apa yang terjadi luar biasa. Ternyata kemah-kemah itu sudah kosong. Tidak ada prajurit Aram yang tinggal di dalamnya. Makin masuk mereka melihat bahwa banyak barang-barang termasuk makanan dan pakaian dan emas perak, barang-barang berharga yang lainnya ditinggalkan. Ini sungguh merupakan perwujudan nyata daripada nubuat Nabi yang sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Karena memang terjadilah kelimpahan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia, makanan dan minuman dan keperluan yang lainnya. Dalam keadaan yang demikian, maka 4 orang kosta ini menjadi semacam alat di tangan Tuhan membuka keadaan yang baru. Mereka meyakini bahwa semua yang terjadi adalah Allah sendiri yang telah menganugerahkannya. Inilah karya Allah yang tetap terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Ketika itu mereka menjarah semuanya dan menyembunyikan, tetapi setelah itu berpikir sebagai sama-sama orang Israel, bukankah hari ini adalah hari baik? Tentunya harus disampaikan juga kepada yang lainnya. Demikianlah lalu 4 orang kosta ini melaporkan kepada penunggu pintu gerbang kota, menyampaikan berita perihal keadaan yang sesungguhnya daripada kemah-kemah prajurit Aram yang sudah kosong meninggalkannya. Tapi apa yang di sana yang dikomentari oleh sang raja, ya lain lagi, karena memang raja kelihatannya sudah apatis, sudah tidak suka dengan berita-berita tentang yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Itu adalah orang-orang Aram sembunyi sebagai suatu jebakan, dianggapnya demikian.
Mereka sembunyi keluar dari kemah-kemahnya dan bersembunyi di padang gurun, lalu mengharapkan orang Israel nanti masuk dan gantian orang-orang Aram masuk ke kota Samaria, menguasai kota Samaria. Itu adalah kelicikan daripada Aram. Itu tanggapan raja. Tapi apa yang terjadi, ada di antara pegawainya atau prajuritnya yang sudah kita cek. Mari kita pergi ke perkemahan Aram dengan menggunakan kuda yang masih ada. Maka dikirimlah 2 kereta berkuda untuk mengecek ke perkemahan orang Aram, dan terjadilah mereka dengan rombongan melakukan pengecekan dengan 2 kereta kudanya sampai di seberang Yordan, dan di sana kelihatan berbagai bekas-bekas, ada makanan, kebutuhan hidup yang terserak, karena itu tanda daripada bahwa orang-orang Aram, prajurit Aram sudah kabur dan meninggalkan bekas-bekas yang dibawa pada waktu pengepungan itu. Itulah Nabi Elisa menegaskan apa yang telah dinubuatkan sungguh-sungguh terjadi, bahwa inilah tandanya karya Allah yang nyata terjadi, menggenapkan apa yang diperlukan oleh Israel yang merasa mengalami begitu banyak penderitaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, penginjil Matius menguatkan kita yang mengalami keadaan seperti bila kita mengalami hal yang sulit, mengalami suatu kecemasan, kekhawatiran, seperti halnya Israel dalam pengepungan itu. Dengan tegas mengatakan jangan khawatir dan seterusnya. Tetapi kita harus paham betul ketidakkhawatiran itu apa maknanya. Kekhawatiran akan apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Tuhan akan mencukupkannya. Tetapi ada suatu sikap yang dimiliki sebagai orang yang percaya akan perbuatan Allah yang nyata. Allah menggambarkan, Tuhan Yesus menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Allah memenuhi kebutuhan hidup orang dibandingkan dengan binatang di udara, burung, dan lain sebagainya, tanaman yang bunga yang dihias dan sedemikian indahnya. Apakah tidak akan melebihi daripada manusia yang dipelihara oleh Allah? Apakah itu perihal pemeliharaan Allah yang tetap setia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayainya? Karena itu, di samping jangan khawatir, diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang dikhawatirkan akan diberikan kepadamu. Apakah itu? Yaitu perihal pemeliharaan Allah yang tetap setia bagi orang-orang yang sungguh percaya kepadanya, beriman dan bertekun dalam melaksanakan kehendak-Nya. Itulah yang menyelamatkan. Ingat akan Yesus sebagai perwujudan karya penyelamatan Allah yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya melalui Paskah.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Segala puji dan syukur ya Allah kami aturkan kembali ke hadirat-Mu berkat anugerah, rahmat, dan penyertaan Bapa hari lepas hari, saat demi saat, dan terlebih pada kesempatan ini kami boleh diingatkan, disegarkan oleh firman-Mu yang mengingatkan akan betapa sulitnya kehidupan, namun tetap Tuhan sebagai Sang Pemelihara akan melangsungkan pemeliharaannya tanpa terbatas. Kami naikkan syukur juga karena firman-Mu inilah kami boleh disegarkan, dikuatkan. Kami kadang-kadang menghadapi kenyataan pergumulan hidup memang merasa pahit, kecut, khawatir, takut, dan berbagai hal yang mungkin juga akan kehilangan kepercayaan atas rahmat-Mu, sehingga kami melarikan diri dari hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, terima kasih karena Engkau telah menguatkan kami melalui hamba-Mu, kesaksian penginjil Matius, supaya setiap saat kami boleh yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan menjadi khawatir dalam hidup ini. Bagaimana kami dapat hidup kalau diliputi kekhawatiran? Biarlah kami juga bangkit semangat baru, hidup bersama Tuhan Yesus yang telah bangkit juga, memenangkan pergumulan mautnya. Demikian kami juga boleh bersama-Mu Tuhan. Kami boleh bangkit bersemangat baru, penuh pengharapan akan hari yang bahagia, penuh sejahtera. Hari-Mu yang telah Tuhan penuhi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami ingat hamba-Mu yang saat ini masih dalam suasana kepedihan karena sakit penyakit yang dideritanya, dialaminya, yang belum juga sehat secara sepenuhnya. Di antara hamba-Mu saat ini, kami mohon penyertaan dan pemulihan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Rasiem yang beberapa saat yang lalu harus dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin, dan saudara-saudara yang lainnya yang masih dalam proses pemulihan, baik yang di rumah sakit maupun tempat yang lain. Kami serahkan mereka Tuhan dalam penguasaan-Mu. Kasih kemurahan-Mu juga menyertai sehingga segera dapat dipulihkan dari derita yang dialaminya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertepatan dengan hari kelahirannya yang dirayakan, ulang tahun yang tentunya itu menjadikan sukacita dalam hidupnya. Biarlah Tuhan berkati dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat kebijakan dalam hidupnya untuk meneruskan langkah-langkah kehidupannya. Dengan bertambah usia, bertambah kedewasaan dalam berpola pikir dan berkebijaksanaan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa bangsa negara kami yang terutama saat ini kami masih diperhadapkan dengan keadaan kondisi yang tidak menenteramkan, menimbulkan kegerahan karena pandemi daripada virus COVID-19 belum juga mereda. Beberapa hal yang sudah dapat kami alami dengan sukacita, di antaranya yang menjadi korban tertimpa ini sudah disembuhkan daripada penyakitnya. Namun masih ada beberapa yang masih harus dirawat secara khusus, bahkan ada yang harus kehilangan nyawanya
Semuanya itu yang terjadi Bapa yang masih menimbulkan beban pergumulan yang berat kami semua. Sehingga langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah mengatasi keadaan sungguh merupakan suatu hal yang kami juga yakin percaya itulah langkah-langkah yang terbaik. Mampukanlah kami juga untuk menjalaninya dengan setia, tertib, dan bertanggung jawab. Lebih daripada itu ya Bapa, kami mohon bila Tuhan menghendakinya, segeralah hal itu juga dimusnahkan, virus yang menakutkan itu. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pemimpin bangsa kami di pusat daerah dan pelosok tanah air. Biarlah makin bertanggung jawab, bekerja sama dan bergotong royong, saling sinergis satu dengan yang lainnya, menghadapi, membijaksanai langkah-langkah kehidupan masyarakat bangsa ini. Segala puji syukur, doa, dan permohonan kami aturkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajar kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyatakan syukur kepada Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Mari kita dasari firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita aturkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan kami, tak pernah Engkau meninggalkan kami meski hanya sekejap. Kasih-Mu diberikan merawat kami, memberi kepastian bahwa kami tak akan pernah kekurangan. Saat ini kami datang membawa sebentuk persembahan untuk memuliakan nama-Mu. Harumlah kiranya nama-Mu di segenap jagat raya, dinyanyikan oleh seluruh ciptaan-Mu. Nyanyian syukur dikumandangkan, sebab Engkau baik sejak dahulu kala sampai selamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita boleh berakhir. Pergilah dan dengan selamat,
Dan jadilah kuat di dalam Tuhan, berdirilah teguh jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita bersama, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.